pintu. Salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani watt yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya. Kembali bersama saya Teddy Archie dari Sua Channel. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita bisa memaksimalkan gedung walet. Khususnya dalam tutorial kali ini saya akan membahas gedung yang menggunakan material dinding asbes dengan dinding lapisan luar itu menggunakan material asbes, dinding asbes. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sangat banyak saat ini gedung-gedung walet yang dibangun, gedung-gedung baru yang dibangun dengan menggunakan material asbes. Dan jumlahnya hampir sama banyak dengan gedung-gedung yang menggunakan dinding material seng, dinding luarnya. Sangat banyak sekali. Hal ini dikarenakan penggunaan asbes atau seng itu beberapa faktor penyebabnya sehingga orang lebih memilih kedua material ini. Itu karena lebih cepat dikerjakan, lebih mudah dikerjakan, dan lebih cepat serta biayanya lebih hemat. Akan tetapi sebenarnya jika dibandingkan dengan material dinding beton atau dinding kayu, tentu dalam penanganannya dalam hasil yang didapat nanti tentu saja gedung yang menggunakan material dinding beton dan dinding kayu itu lebih punya peluang lebih besar. Mungkin teman-teman tidak sepakat dengan hal ini, tetapi ini adalah fakta di mana sampai sekarang ini kita sebenarnya sangat jarang melihat gedung yang menggunakan dinding seng atau material dinding asbes itu yang sukses produktif itu sangat jarang. Yang sering kita lihat adalah respon-respon di luar aja, atau ada juga di dalam itu, tapi jumlah sarannya masih belum begitu menggembirakan. Hasilnya dalam standar yang belum begitu banyak. Nah, dibandingkan dengan gedung-gedung yang dinding beton atau dinding kayu itu sudah banyak posting-postingan. Bahkan saya sudah sering masuk ke gedung dinding beton dan kayu yang betul-betul sukses produktif, di mana pemiliknya menikmati hasilnya dengan sangat luar biasa. Ya, penyebabnya pertama itu yang sebenarnya penyebab utama dari dinding asbes atau seng itu lambat produktif itu dikarenakan sebenarnya pada suhunya dan kelembapannya. Kedua hal ini memang agak susah dipertahankan karena untuk dinding asbes ataupun dinding material seng ini memang sedikit sulit untuk mencapai suhu yang kita inginkan. Bahkan itu menyebabkan kelembapannya turun karena berusaha untuk menurunkan suhu dengan memperbanyak sirkulasi, yang pada akhirnya mengakibatkan gedung dengan material dinding seng atau asbes tadi itu kelembapannya turun tetapi suhu masih panas. Ya, jadi sebenarnya sudah saya bahas untuk penggunaan material dinding dengan material dinding seng itu sudah saya bahas bagaimana cara penanganannya. Hal ini sebenarnya tidak jauh berbeda ketika kita menangani gedung dengan dinding asbes.
panas yang ada di dalam gedung dengan dinding asbes itu sebenarnya karena ada rambatan panas, apakah dia melalui rongga udara yang di antara dinding lapis dan dalam, atau dia langsung merambat di antara lapisan. Ketika tidak ada rongga tapi menempel saja lapisan dalam, dia merambat menembus ke dinding dalam. Nah, ketika dinding dalam panas, ini sudah sering saya sampaikan. Bahkan di banyak YouTube saya, bahwa penyebab panas itu karena material dinding dalamnya yang panas. Kita raba saja, ketika dinding dalam panas itu, maka udara pasti panas. Plafonnya panas, kita raba panas, pasti dia udara dalam ruangan panas. Jadi udara dalam ruangan itu dibakar oleh dinding yang panas, itu yang membakar udara di dalam ruangan. Dan memang ini adalah resiko yang pasti terjadi dengan gedung yang menggunakan material dinding asbes atau dinding seng. Nah, bagaimana kita cara menanganinya? Tentu saja sebenarnya bukan dengan memperbanyak sirkulasi, itu bukan solusi. Itu tidak memecahkan masalah sebenarnya, bahkan bisa menciptakan masalah baru, yaitu turunnya kelembaban. Betul dengan sirkulasi, tetapi bukan mensirkulasi udara yang dalam ruangan, bukan melakukan sirkulasi mengganti udara dalam ruang inap dengan udara di luar, atau masukkan dari udara di luar ke dalam ruang inap. Udara panas di dalam dikeluarkan keluar, itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi bagaimana kita membuat sirkulasi untuk membuang udara yang ada di antara lapisan dinding luar dan dinding dalam. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan sih dalam YouTube saya yang untuk dinding seng, tapi saya akan angkat kembali karena mungkin banyak teman-teman yang belum menyaksikan dan tidak tertarik dengan penjelasan karena gedungnya bukan gedung dinding seng gitu. Nah, ini untuk material dinding asbes akan saya coba beri penjelasan sedikit. Ya, saya coba untuk memberi gambaran tentang bagaimana menangani gedung dengan dinding asbes. Ya, katakan ini teman-teman menggunakan dinding asbes. Ini adalah asbes bagian luar dan ada lapisan dalam. Ya, ini katakan lantai gedung. Ini ada lapisan dalam di luar. Mungkin teman-teman juga menggunakan beberapa lapisan, ada styrofoam kali mungkin lapis di sini dan sebagainya. Tetapi ternyata gedung tetap panas. Ya. Yang saya maksud dengan penyebab panas di dalam adalah dinding dalam ini. Dinding dalam ini panas. Sehingga udara di area ini menjadi panas karena dibakar oleh lapisan dalam dinding. Dinding bagian dalam panas karena udara di antara ini panas. Ada udara di antara lapisan dinding panas. Ini yang menyebabkan dinding ini menjadi hangat atau panas. Udara ini sebenarnya dibakar oleh dinding luar yang terpapar matahari. Panas matahari membakar dinding luar maksud saya. Karena ini sangat panas dan membakar udara di antaranya ini. Sehingga dinding dalam pun menjadi panas karena dibakar oleh udara yang ada ini. Nah, kadang teman-teman saya lihat membuat sirkulasi seperti ini, memperbanyak. Ini sebenarnya tidak memecahkan masalah. Membuat banyak sirkulasi, maksudnya untuk memasukkan udara dari luar dan membuang udara yang ada di dalam keluar. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah. Karena dinding dalam ini yang panas penyebabnya. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Tetap udara di sini tetap hangat. Walaupun dia turun tapi masih dalam kondisi yang tinggi suhunya. Sebaliknya dengan kondisi ini mengakibatkan kelembapan di dalam ini menjadi berkurang karena tergantikan udara kering yang berasal dari luar.
Nah, untuk mengatasi hal ini ada solusi yang bisa saya berikan, yaitu seperti ini. Dengan penggunaan melakukan sirkulasi yang tepat. Ini dinding luar, ini dinding dalam. Ini katakan lantai. Kita harus mengeluarkan udara yang panas ini. Udara panas di antara dinding ini harus kita keluarkan. Maka kita buatlah sirkulasi di sini. Kita buat sirkulasi. Semakin banyak pipa-pipa sirkulasi atau lubang-lubang ventilasi sirkulasi, ini lebih baik. Ini kita keluarkan ini. Kondisi ini kita keluarkan. Udara panas ini harus kita keluarkan. Kita ganti dengan udara yang lebih dingin. Dengan sebanyak mungkin sirkulasi yang ada, maka udara di antara dinding ini akan dingin. Udara dingin ini tidak akan memanasi dinding dalam. Dengan udara dingin ini, maka dinding dalam juga ikut dingin. Dinding dalam dingin ini akan mendinginkan suhu udara yang ada di dalam. Ini solusi yang saya bisa kasih. Tentunya ada juga pipa-pipa sirkulasi yang ke dalam untuk mensirkulasi udara yang dalam keluar supaya udara di dalam lebih segar. Tapi yang paling utama untuk mendinginkan udara di dalam adalah membuat dinding lapisan dalam ini dingin, yaitu dengan mengganti udara di antara lapisan luar dan lapisan dalam ini disirkulasi. Buat udara di sini menjadi dingin, maka udara dalam ruang inap ini akan menjadi dingin. Dan kelembaban yang sudah kita buat dengan meletakkan baskom dan sebagainya, bak air dan sebagainya, akan tetap terjaga kestabilan kelembabannya. Selanjutnya kondisi yang kedua. Kondisi kedua yang bisa terjadi seperti ini. Lapisan luar dinding asbes, terus dikasih lapisan-lapisan lagi, ada styrofoam dan sebagainya. Berapa lapisan? Katakan ini lantai. Dan ada pipa sirkulasi. Hanya tidak ada rongga udara. Rongga udaranya hanya ada di lekukan dinding asbes tadi. Panas matahari memanasi dinding luar, dan panas asbes tadi ini merambat sampai ke bagian dalam. Yang pada akhirnya dinding dalam pun panas, hangat, dan menghangati atau membakar udara yang ada di dalam. Nah, ada solusi yang bisa diberikan untuk ini. Yang pertama, di sebelah dalam dikasih lapisan lagi. Dan ada rongga, lalu dikasih ventilasi atau sirkulasi untuk membuang udara di antara ini keluar. Tapi ini juga biayanya cukup lumayan besar, waktu juga habis, bisa seperti ini. Atau mungkin Anda bisa juga, teman-teman bisa melapis-lapisi lagi, hanya mungkin tidak terlalu efektif karena hangat dari luar masih bisa merambat. Tapi bisa dicoba dengan banyak lapisan supaya panas ini tidak merambat sampai ke dalam. Tapi yang paling efektif ya seperti ini, menambah lapisan lagi, kasih rongga udara di antara ini. Ada rongga udara, ini yang paling efektif. Atau yang kedua, memberi lapisan di sebelah luar dinding. Bisa dengan papan, bisa dengan styrofoam untuk melapisi bagian luar. Dan dicat warna putih. Dengan cat warna putih, mana panas matahari cenderung dipantulkan. Ke luar. Sehingga dinding lebih cenderung dingin. Atau teman-teman bisa juga melapisi dengan sarnet. Tapi kasih jarak. Ini beberapa lapis. Ini teknik yang sama yang saya sampaikan di gedung dengan dinding seng. Sama juga tekniknya. Sila ikuti penanganan di gedung dinding seng. Ada sudah saya buat tutorialnya. Sama tekniknya. Artinya kita membuat dinding luar ini tidak menjadi panas. Sehingga tidak ada rambatan panas ke dinding dalam. Ya, jadi ada dua kasus ini. Yang pertama, gedung yang dibangun sejak awal itu sudah ada rongganya, rongga udaranya antara dinding dan
dinding dalam dan dinding luar dan dinding dalamnya ada jarak, ada rongga, dan yang tidak ada jarak menempel langsung. Ini dua kasus yang berbeda dalam desain sejak awal atau sejak dibangun dari awal. Proses pemotongan Ya, ini contoh penanganan gedung dengan dinding asbes, yaitu membuat sirkulasi di antara dinding luar atau dinding asbes dengan lapisan dinding dalam. Ini dikerjakan dari dalam, yaitu dengan membuka lapisan dinding dalam. Kebetulan sekali dinding dalam gedung ini menggunakan papan, jadi lebih mudah memasang atau membuat ventilasi dari dalam saja, tidak harus dari luar. Dinding dibuat lubang untuk memasang pipa, setelah selesai nanti dinding ditutup kembali. Ini untuk membuang udara di antara lapisan dinding tadi, untuk membuat dinding dalam atau dinding papan bagian dalam itu menjadi dingin, karena udara di antaranya ini dibuang, udara panasnya dibuang keluar, disirkulasi dengan udara yang lebih dingin. Ya, demikian video saya kali ini, semoga bisa memberi pencerahan dan kebaikan bagi semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sukses produktif dan salam swap.